Di nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali lagi tempat ini untuk memuji dan memuliakan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari semakin kepada Tuhan. Saya undang kita semua boleh sama-sama berlutut. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan membawa seluruh kehidupan kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada adanya, sungguh sungguh wajahku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hidupku tiada kesalahan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Naikkan pujian ini dari awal, kita sama-sama katakan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh wajahku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya,
Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa hanya Yesus Tuhan dialah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Inilah hidup kami Tuhan. Kami lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi seluruh kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melawat seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari di dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom.
Siap memuji nama Tuhan, amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan pujian katakan kita mau berlari, kita mau memandang ke depan, amin. Kita mau meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang. Kita akan memandang ke depan, haleluya. Masalah dulu dari segala
percaya bahwa kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan, amin. Ya, kita naikkan pujian mengatakan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin.
perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi perlindungan dan pengharapan bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang kami perlukan. Dan kita mau mempersiapkan seluruh kehidupan kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sama-sama kita akan naikkan satu pujian pengharapan. Hanya Engkau Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu bukan kemuliaan, sebagai kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya dalam cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur
dengan ucapan syukur dan terima kasih, kami awali pemberitaan firman Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang tak berkesudahan, tetap selama-lamanya bagi kami sekalian. Mengucap syukur untuk pertemuan saat ini, karena satu bukti bahwa kasih karunia Tuhan itu limpah bagi kami sekalian. Biar setiap pribadi kami yang hadir di pagi ini, di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah masing-masing, sementara mengikuti siaran ini, urapan Allah limpah bagi kami sekalian. Urapan Allah nyata bagi setiap pribadi kami, sehingga kami bisa melihat dan membuktikan bahwa Engkau tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu untuk segala rahmat anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami sekalian. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di surga. Dan saat ini kami akan siapkan hati dan hidup kami untuk kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Kau Kudus tolong kami dan berkati kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang tertabur adalah firman yang hidup dan berkuasa, yang membawa kehidupan kami masing-masing untuk kami bisa menghadapi situasi dan keadaan dunia ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, rahmat-Mu, anugerah-Mu, dan kami terima firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih. Puji Tuhan untuk kesekian kalinya kita bersama-sama bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita masing-masing. Haleluya. Dan ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan. Penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan, dan itulah merupakan pokok tema dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, sekali lagi, bahwa penyertaan Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyadari tentang situasi, ya, menyadari tentang keadaan dunia saat ini, akan kita bisa melihat di sini, saudara, ya, bahwa persoalan demi persoalan boleh terjadi atas setiap pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan Tuhan, anak-anak Tuhan semua. Bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita sekalian, sehingga kita bisa membuktikan bahwa Dia tetap menyertai kita dan memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita, menghadapi persoalan-persoalan, ya, seperti kita lihat persoalan banjir, ya, persoalan gempa, persoalan tanah longsor, persoalan masalah-masalah yang lain, sampai kepada tenggelamnya kapal dan sebagainya. Ya, ini persoalan-persoalan yang tentu membuat kita sekalian kita menghadapi semua ini dengan sangat prihatin, saudara sekalian. Jadi saudara dikasih di tengah-tengah keadaan ini, kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, ya. Di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, kita punya langkah bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Itu sebabnya mari saudara dikasih kita buka bersama di dalam kitab Yesaya
Kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Saya kita mati berdiri dan kita bacakan ayat ini bersama-sama. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperoleh kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Haleluya. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menguntungkan ini, firman Tuhan kepada kita dari merupakan janji Tuhan bagi kita, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Dia. Setiap pribadi kita yang hadir di pagi hari ini, kita pastikan bahwa kita hanya berharap kepada Dia saja. Dia adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita sekalian, ya. Itu sebabnya kita menyadari bahwa Tuhan itu akan menuntun dan menyertai kita sekalian, ya. Sudah berkasih di dalam Tuhan menghadapi situasi dan keadaan seperti yang kita hadapi saat ini. Dan itu tentu menakutkan, ya, mengecewakan banyak orang menghadapi situasi keadaan ini. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, kita pastikan bahwa Tuhan akan menuntun engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan menuntun kita, itu merupakan langkah-langkah pertama sampai selama-lamanya. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Itu bukti penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Bagi dalam segala Tuhan menyertai mereka, ya. Dan di dalam hal ini kita melihat juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap pribadi-pribadi yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, seperti bangsa Israel ini, saudara, ya. Di dalam segala perkara Tuhan memperhatikan mereka, ya. Menghadapi semua ini, banyak orang yang mengalami, ya, penderitaan, ya, banyak orang yang mengalami tekanan dalam kehidupan ekonomi mereka, keuangan mereka dan sebagainya. Tetapi bagi saudara dan saya, ya, sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, ya. Kalau pada malam hari Tuhan sertai mereka dan Tuhan buktikan itu lewat tiang api, ya. Tiang api yang menerangi mereka di dalam kegelapan ini. Dan pada malam hari, ya, dan pada malam hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan, ya. Malam hari Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api, ya. Sedangkan pada siang hari Tuhan menyertai dia dengan tiang awan.
Ini suatu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa melewati hari demi hari ya, untuk kita memasuki ya hari-hari selanjutnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita bisa bayangkan ya, kalau Tuhan tidak menyertai Israel ya lewat tiang api ya pada waktu malam ya, apa yang terjadi ya? Tuhan tidak menyertai Israel pada siang hari lewat tiang awan, apa akan terjadi saudara? Kematian itu akan berguguran saudara ya. Banyak orang akan mengalami kepanasan pada siang hari, dan tentu saja kita bisa membuktikan di tengah-tengah situasi keadaan yang begitu mencengkam, yang tidak menguntungkan itu akan membuat banyak orang kepanasan dan mereka akan mati saudara ya. Nah, dan pada malam hari ya, Tuhan menyertai dan Tuhan buktikan itu dengan mengadakan tiang api yang menerangi mereka ya, hingga mereka bisa melihat situasi dan keadaan. Ini bukti bahwa Tuhan itu tetap menyertai dan membela kehidupan kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya. Haleluya. Nah, jadi kita tetap kuat ya, kita tetap kuat untuk kita bertahan menghadapi segala sesuatu ya. Kita tidak usah khawatir saudara ya. Walaupun dunia bergoncang, walaupun dunia dengan berbagai-bagai masalah kita hadapi, tetapi mari saudara yang dikasih, mari kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih, dan kita bisa memasuki bagian berikut adalah kita memuaskan hati di tanah yang kering ya. Kita menghadapi situasi dan keadaan-keadaan seperti ini saudara, merupakan tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang kesan, tidak ada air, tak ada kesuburan ya. Manusia tidak pernah puas ya, dan perjalanan hidup manusia itu sangat sulit dan sukar ya. Yang kita hadapi saat ini saudara ya. Nah, tetapi saudara dikasih bahwa di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, keadaan yang kering ini saudara, kita bisa melihat ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Yeremia ya, kita Mazmur 23 ya. Kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Amin. Di sini kita lihat ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian ya. Di dalam menghadapi semuanya ini, Alkitab berkata walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya ya. Nah, kenapa saudara? Kenapa kita tidak takut bahaya? Ya, karena Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap membela kehidupan kita. Walaupun di tanah yang kering ya, tetapi Tuhan tetap berada di sana. Haleluya. Tuhan tetap ada di sana dan Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Bahwa Tuhan memuaskan kita di tanah yang kering ya. Yang 17 ayat yang ke-8.
Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi jurang, ke tepi badan air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, haleluya. Di sini kita bisa melihat bahwa pembelaan Tuhan itu ada terus, ya. Alkitab katakan di sini seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada satu jaminan, ya. Ada satu pengharapan bagi sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Dan itu membawa pohon itu untuk menikmati, ya, penyertaan, ya, pembelaan dalam kehidupan pohon itu, ya. Hingga pohon itu akan menjadi pohon yang sungguh-sungguh, ya, tidak mengalami tahun kekeringan, ya. Sebab apa? Sebab pohon ini menikmati aliran-aliran air yang subur, ya, yang membuat pohon ini tetap menikmati akan kuasa pertolongan Tuhan. Alkitab katakan di sini, ya, tidak khawatir akan tahun kekeringan, ya. Banyak orang menghadapi tahun-tahun ini, ya, tahun-tahun yang penuh dengan kekeringan, ya, kekeringan di dalam berbagai-bagai hal, ya. Tetapi bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan bisa menikmati akan aliran-aliran surgawi yang akan memberikan kesejukan di dalam kehidupannya, sehingga menjadi orang-orang yang berharap dan bersandar bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Nah, inilah kita sekalian, saudara. Pada siapa kita akan berharap di dalam kita memasuki tahun-tahun yang kering ini, saudara. Hanya kepada Tuhan saja yang kita andalkan, yang kita harap sepenuhnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, bahwa Tuhan memperbaharui, ya, kekuatanmu, ya. Menghadapi semua ini, saudara, ya, tentu ada kekuatan daripada Tuhan untuk kita senantiasa melangkah hari demi hari. Kita menyadari tanpa kekuatan daripada Tuhan, ya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan tetap memperbaharui kekuatan yang kita miliki, karena kita menyadari bahwa hari demi hari kita penuh dengan tantangan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa orang yang menikmati kekuatan daripada Tuhan adalah mereka yang hidup di dalam kekuatan baru daripada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara yang kekasih, tidak jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Bahwa Tuhan adalah kekuatan baru senantiasa di dalam hidup kita, ya. Sehingga kita bisa melihat akan jaminan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan semua itu kita nikmati dalam doa dan firman. Itu sebabnya, saudara yang dikasih, perlu kita sekalian untuk hidup di dalam doa, hidup di dalam firman Tuhan, ya.
Nah, sekarang ini kita sedang menggalakkan tentang doa ya, tentang doa dan tentu kita akan menikmati firman Tuhan. Itu sebabnya kesempatan seperti ini mari kita gunakan dengan baik sebab kita menyadari bahwa Tuhan memperbaharui kekuatan kita dengan biasa lewat doa dan firman. Jadi waktu Anda masuk di dalam doa, Anda masuk di dalam firman, maka Anda akan bisa melihat ada kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita kasih, kita menyadari bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu membuat kita saudara untuk kita membantu kita supaya kita disegarkan ya di dalam penderitaan dan dalam pencobaan ya. Jadi menghadapi berbagai masalah kita tidak usah khawatir, tapi Tuhan akan menjagakan kita, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa bertahan menghadapi semuanya ya. Kemampuan ya untuk kita dapat menghadapi persoalan-persoalan kita ya. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan memberikan kita kemampuan juga ya dalam menghadapi tekanan dunia ini. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita menghadapi ya, menghadapi tekanan-tekanan dunia ini ya. Nah, kita menyadari bahwa untuk mengatasi persoalan-persoalan dunia ini kita perlu kekuatan daripada Tuhan ya. Nah, kesanggupan untuk berlari ya secara rohani ya tanpa merasa lelah. Jadi ada kekuatan daripada Tuhan maka kita dapat berlari ya secara rohani tanpa lelah ya. Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk kita tetap berjalan di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Haleluya. Yang keempat kita lihat di sini ya, bahwa taman yang diairi dengan baik ya. Saudara, satu tindakan Tuhan untuk menghibur orang-orang yang berharap padanya ya adalah Tuhan memberikan mereka ya taman yang diairi dengan baik. Ya. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi di sini kita bisa melihat tentang apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian ya. Sebagai orang-orang percaya menghadapi setiap ujian tantangan, kita menyadari bahwa penghiburan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya ya. Nah, di sini kita lihat saudara, kita mengatakan adanya pemulihan dan segala yang kita alami ya. Reruntuhan itu kembali dibangun kembali. Berarti Tuhan berusaha dan bekerja dengan luar biasa untuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya ya. Nah, saudara yang kekasih, kita menyadari Alkitab katakan di sini padang gurun akan seperti taman Tuhan ya. Padang belantara akan seperti taman Tuhan di bawah kepada pemulihan yang indah. Jadi kita bisa melihat di sini saudara apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi bahwa ada suatu perubahan boleh terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing saudara ya.
dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita sekalian ya. Sebab kita menyadari bahwa padang gurun kita katakan padang gurun akan diubah seperti taman Eden ya. Padang belantara seperti taman Tuhan. Jadi ada satu pemulihan boleh terjadi ya. Kemudian terjadi ya. Ya, semua ini karena kasih dan anugerah Allah di dalam hidup kita masing-masing. Ya. Sehingga apa yang terjadi di dalam hidup kita sekalian? Ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada kasih anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Sebab kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bergantung akan kekuatan kita. Kita tidak bisa bergantung atas kemampuan kita. Tetapi kita hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita sekalian ya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan bahwa kita untuk kita menikmati taman yang diairi dengan baik ya. Diairi dengan baik ya. Kalau saudara punya taman di rumah ya, dan tentu taman ini akan menjadi taman yang indah, maka taman ini perlu diairi dengan baik ya. Sehingga semua yang ada di sana menjadi subur ya. Semua yang ada di sana menjadi tumbuh dengan baik juga. Karena apa? Karena semuanya diairi dengan baik ya. Ya. Hingga ada ucapan syukur yang perlu kita naikkan di hadapan Tuhan ya. Ya. Dan yang kelima adalah mata air yang tak mengecewakan. Berbicara tentang mata air yang tak mengecewakan berarti hidup kita ya. Hidup kita itu tetap berguna ya. Kita tidak mengecewakan orang lain apalagi Tuhan ya. Ini sebabnya mari kita membawa diri kita masing-masing mengalami situasi dan keadaan ini. Kita buktikan kepada dunia ya. Kita buktikan kepada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah mengecewakan ya. Apa yang kita hadapi oleh anugerah Tuhan bagi kita sekalian, maka semuanya itu merupakan langkah-langkah yang menyenangkan ya. Nah, sekarang kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan menetapkan kita masing-masing supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahwa mata air yang tak pernah mengecewakan ya, mata air yang tetap menjadi berkat ya. Kehidupan saya dan saudara dalam kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Yohanes pasal 14, Yohanes 4 ayat 14. Yohanes pasal Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat ya tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria ya. Nah, kita bisa melihat tentang pertemuan ini, dan pertemuan ini akan membawa wanita Samaria untuk dia bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya ya.
bahwa selama ini apa yang dia cari itu hanya sementara, dan menyadari akan hal ini itu membawa kehidupan kita sekalian, untuk kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini tidak kekal. Itu sedang bawalah diri kita masing-masing untuk kita mencari perkara-perkara rohani yang kekal dan kita menjadi berkat. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 12 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 12 ayat yang ketiga, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan membawa kita sekalian untuk menemukan tentang air keselamatan itu, seperti seorang wanita Samaria ini. Dia menemukan air keselamatan itu, dan kita bisa melihat bahwa dia membawa banyak orang untuk mereka bisa menikmatinya. Demikian kehidupan kita masing-masing, saudara, ya. Sadarilah, ya, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus, ya, kita menikmati keselamatan yang kekal, ya. Dia telah berkorban bagi kita, dia telah mati bagi kita, dia telah menyelamatkan kita, saudara. Itu sebabnya, saudara kata, marilah bersama dengan dia, ya, untuk kita menikmati, ya, kita menikmati air. Ada katakan air kegirangan dan air keselamatan, ya. Dan itu menjadi bagian kita sekalian sebagai orang-orang percaya yang berharap pada Dia. Itu sebabnya, saudara dikasih, marilah, ya, kita minum, ya, kita nikmati, ya. Karena air itu tidak pernah mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan kita, siapapun mengecewakan kita. Suami bisa mengecewakan istri, istri bisa mengecewakan suami, anak bisa mengecewakan orang tua bisa mengecewakan anak. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan tetap menyertai kita, dan Tuhan tetap menyatakan pertolongannya bagi kita sekalian, jika kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih dan anugerah Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, itu sebabnya marilah kita minum dari sumber Yesus Kristus, sumber keselamatan, ya. Nikmatilah supaya benar-benar itu mengalir dari kehidupan kita sekalian, ya. Kalau wanita Samaria ini, dia telah menemukan, ya, tentang mata air kehidupan itu, ya, maka dia pergi dan dia memberitakan hal ini bagi banyak orang. Inilah di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini, kita belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya. So, situasi dan keadaan yang membuat kita seringkali, ya, kita tidak berbuat banyak, tetapi bersama dengan Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melihat akan kasih karunia Tuhan yang limpah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di pagi hari ini, ya. Yang apa yang kita nikmati, ya. Kita menyadari, saudara, ya, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Dia tetap ada, dia tetap menyertai kita, dan Tuhan akan menuntut engkau, Tuhan akan menyertai saudara dan saya, serta Dia akan memuaskan hati di tanah yang kering, di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak mungkin, ya, situasi yang sulit dan sukar, ya, situasi yang penuh dengan kekeringan. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat akan pertolongan Tuhan yang ajaib. Itu sebab andalkanlah Tuhan. Dikatakan andalkanlah Tuhan, berharaplah kepada Dia, ya, karena kita menyadari
bahwa Dia adalah Allah kita dan Dia tetap menyertai dan memperbaharui kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Ya. Di waktu doa, di waktu firman, supaya kita kuat di dalam Tuhan menghadapi segala sesuatu. Ya. Nah, karena saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan Tuhan itu begitu indah bagi kita sekalian. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, kita tetap memandang kepada Dia yang adalah sumber pertolongan bagi kita. Karena Dia tidak pernah mengecewakan. Saya katakan tadi, manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan kita, Allah kita, itu Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap orang yang bersandar kepada Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di pagi hari ini. Kita akan nyanyi satu pujian. Puji tanganmu, puji hatimu. Ya, kita menyanyi pujian ini ya, dengan segenap hati kita. Bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit dan seperti ini, kita di dalam tangan Tuhan. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, maka kita akan terpelihara dengan baik. Kita dilihat Tuhan, ya, kita rencana Tuhan selanjutnya. Ku
dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan semuanya Allah. Tuhan itu yang Allah itu baik Tuhan dari kehidupan kami. Berbicara nama Tuhan pagi hari dan bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar Tuhan firman Tuhan berhidup di dalam firman kami Tuhan. Biar firman Tuhan boleh bertanam di dalam hidup kami. Kami akan melakukan segala apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Sungguh Tuhan, firman Tuhan biarlah Tuhan berbawa hidup kami. Biar hari ini Tuhan semakin hari semakin setia, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Itu sungguh-sungguh Tuhan. Biar Tuhan firman boleh buat depan kami. Oh, semakin hari semakin bertumbuh dan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi hari Tuhan kami berdoa kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam berkata. Lalu Tuhan, di hari kehadiran, biar Tuhan pengurapan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kekuatan, kemampuan, dan jasa Tuhan agar Tuhan hamba-Mu tetap selalu Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami ya Tuhan yang ada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan itu menjadi persoalan kami masyarakat pagi hari ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, dengan pola Tuhan bersama dengan segala perkara kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh guna membawa berkat yang besar, menang yang besar daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bertahan Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami Tuhan. Berkira nama Tuhan, dan bersyukur, dan kami akan syukur kepada Tuhan di pagi hari. Buat segala apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya berkat-berkat rohani yang sudah kami terima pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus, masyarakat kami hari ini. Amin. Tiba saatnya untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Haleluya. Sebagai kata karena di dalam bagian ini kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita masing-masing, kita akui tentang kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya, marilah kita uji diri kita. Apa kita layak di hadapan Tuhan? Apa kita berkenan kepada Tuhan? Kita mohon anugerahnya. Kita mohon ampunan segala kekurangan kita, kelemahan kita lewat doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kita masih di dalam doa masing-masing. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kita anugerah Tuhan untuk kami dan segala kekurangan kita teruskan Tuhan untuk mempercayai kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah pertolongan di dalam hidup kami sekalian. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Saudara yang dikasih, selanjutnya kita akan bisa melihat bersama sebagai suatu persekutuan di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil kita nyanyi satu pujian, sambutlah tubuh dan darahnya dalam nama Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku di dunia.
Coba kita bantu berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan bersama-sama kita ucapkan ini. 2, 3. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, makanlah. Angkat cawan pada tangan kananmu. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan untuk pengampunan bagi kita atas segala dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, minumlah. Segala kemuliaan, segala hormat dan kepujian bagi Bapa di surga. Buat karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah menanggung segala dosa kami, dan Engkau telah membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemenangan yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, kemuliaan, kebesaran bagi Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sambil petugas perjamuan mengambil sisa dari hosti dan anggur, saya akan menyampaikan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Besok hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 jam 7 malam ada rapat tim pengembalaan di Pastori. Kemudian hari Selasa tanggal 4 Mei, pada Selasa yang pertama ada pertemuan, ada fellowship tim pelayan Tuhan jam 7 malam di gereja. Jadi mohon perhatian kepada tim pelayan Tuhan untuk bisa berhadir jam 7 malam pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Kemudian kami mohon perhatian kepada para orang tua, karena anak-anak kita akan mengadakan ibadah Paskah, ya. Ada ibadah Paskah untuk anak-anak, rencana tanggal 21 Mei hari Jumat jam 4 sore di rumah masing-masing, ya. Jadi mereka akan mengadakan ibadah Paskah melalui aplikasi Zoom Meeting. Nanti untuk selanjutnya akan diatur oleh Bapak Joko sebagai koordinator Komisi Anak, dan mungkin nanti ada sosialisasi kepada para orang tua bagi yang mungkin belum mengerti bagaimana proses untuk mengikuti Zoom Meeting. Nanti ada sosialisasi, ya, mulai Bapak Joko dan tim yang ada. Jadi kami dalam tim Komisi Anak mohon perhatian dan mendorong untuk para orang tua supaya anak-anaknya bisa mengikuti ibadah Paskah bersama tanggal 21 Mei yang akan datang. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat Peniel yang sudah ambil bagian dalam doa puasa selama 2 minggu, ya.
Jadi kelompok 2 telah menyelesaikan ibadah doa dan puasa mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu yang lalu. Dan minggu ini kita akan masuk pada minggu yang ketiga sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Jadi bagi seluruh keluarga penyiar yang belum ambil bagian dalam doa dan puasa berantai, yang mungkin tidak bisa mengikuti secara full puasanya, bisa ambil bagian dalam doa. Ya, bagi jemaat penyiar, keluarga penyiar yang ada di gereja pagi ini dan juga yang ada di rumah, bisa bergabung dengan grup yang ketiga untuk mengikuti doa puasa berantai selama 1 minggu ke depan. Puji Tuhan, ya, biar kita akan naikkan doa-doa syafaat kita sesuai dengan arahan yang sudah diberikan, ya, melalui WhatsApp kita sudah bagikan, dan juga mungkin bagi yang lain yang membutuhkan pokok doa ada tersedia di meja sebelah skesel belakang. Dan pada minggu ini, minggu pertama, kita akan melakukan persembahan Rp1.000. Ya, nanti bisa langsung ditaruh di depan, di bagian depan ada kursi. Bapak Ibu bisa masukkan tempat itu. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita juga bersyukur sebagai keluarga penyiar, kita kehadiran salah satu saudara-saudara kita yang bernama Eugelion Omot. Ya, saya undang dengan kasih Kristus untuk bisa berdiri. Puji Tuhan, inilah saudara kita Eugelion Omot yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Dan atas nama seluruh keluarga besar penyiar, kami menyampaikan selamat datang, ya, selamat menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan bagi seluruh jemaat penyiar, mari kita sambut saudara kita ini dengan tepukan tangan dan dengan salam yang dari tempat duduk kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Sehingga kita semua bangkit berdiri dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan
dalam hadirat Tuhan. Dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah menyertai kami dari awal sampai akhir persembahan kami. Terima kasih untuk semua ini Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati hikmat Allah menyertai mereka dari pimpinan kami sampai ke seluruh pelosok tanah air kami. Para pemimpin-pemimpin diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu dengan pasti bahwa penyertaan Tuhan itu indah bagi mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan demi kemajuan bangsa ini itu untuk memuliakan Engkau Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi kami. Segala kemuliaan, syukur bagi Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saat ini dengan otoritas daripada Tuhan, kami sapu bersih semua jebakan iblis, semua senjata-senjata iblis, dan kami aktifkan mereka malaikat-malaikat surgawi untuk membuka jalan bagi pekerjaan, bagi pelayanan, bagi keluarga kami masing-masing. Serta kami ambil cinta kasih Tuhan yang baru di dalam hidup kami sekalian. Kesehatan yang ilahi yang dapat memperkenankan Tuhan dan memperkenankan manusia. Terima kasih Bapa. Kemuliaan, kebesaran buat Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita pulang bersama dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang. Selamat pulang. Tuhan memberkati.